Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita berjumpa hari ini dan saya harap kita semua ada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami saat ini untuk menolong kami mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Terlebih lagi Tuhan untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi hamba yang akan menguraikan firman-Mu, biarlah apapun yang hamba ucapkan itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang akan saya bacakan buat kita semua. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Renungan hari ini saya beri judul kebutuhan versus keinginan. Dari sini kita akan belajar bagaimana kita berhikmat di dalam kita memilah mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan kita. Kita tahu bahwa banyak hal yang menarik yang ditawarkan oleh dunia di hari-hari ini. Tetapi sebagai gambaran anak Tuhan, kita harus mampu membedakan mana hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang berkenan di hati Tuhan, dan yang mana memuliakan Tuhan. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa keinginan daging, apa saja itu keinginan daging? Keinginan daging adalah hal-hal yang hanya memusatkan kepada kedagingan kita, yang memusatkan pada pemuasan daging kita. Keinginan mata, yaitu hal-hal yang dimana mata kita saja yang menginginkannya, atau bahasa kerennya dikatakan lapar mata. Nah, ini biasanya ibu-ibu sering begini. Dan yang satu lagi adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini adalah hal-hal yang kita kejar, yang hanya untuk menaikkan harga diri kita, kesombongan kita, atau menaikkan martabat kita di hadapan manusia. Sesungguhnya semua hal-hal itu tidak berasal dari Bapa. Dan tentu saja hal itu tidak berkenan di hati Bapa. Dan saat kita salah dalam memilih, kita mengikuti keinginan kita saja, maka sesungguhnya kita akan lenyap bersama dengan dunia, seperti yang ditegaskan dalam ayat 17. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekasih, mari kita belajar untuk memilih mana yang baik, yang menjadi kebutuhan kita, dan bukan mengikuti keinginan kita saja. Mari kita belajar berhikmat dalam segala sesuatu, mencari tahu apakah yang kita butuhkan, yang kita inginkan ini menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sehingga kita boleh hidup sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena setiap orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk perenungan-Mu hari ini. Tolong kami di dalam kami belajar Tuhan, untuk kami bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, yang menyenangkan hati-Mu, sehingga kita boleh hidup mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau ngajak kita semua untuk kita menjadi bijaksana di dalam kita memilah mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan kita, sehingga kita tidak mengikuti apa yang menjadi daya tarik dunia, tetapi kita mengikuti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.